Berapa tahun yang lalu guys ya, Presiden kita Republik Indonesia Bapak Jokowi merubah kebijakan yang banyak ditentang oleh orang-orang luar negeri ya. Bahkan sampai di dalam negeri pun kebijakan ini ditentang ya guys ya, sama bangsa sendiri. Di sini video ini saya akan menampilkan ya seorang Bapak Presiden ya kaget karena apa? Setoran pajak nikelnya sangat besar guys. Gimana nih videonya guys ya? Video ini saya kutip dari channelnya Kompas TV. Oke guys, langsung saja kita tonton videonya. Yang ini harus kita teruskan. Karena kalau kita lihat, saya berikan contoh saja urusan nikel. Ini juga bolak-balik saya sampaikan, tapi akan saya ulang-ulang terus biar kita betul-betul tahu angkanya berapa kali naiknya karena hilirisasi ini. Urusan yang berkaitan dengan pembukaan lapangan kerja. Karena hilirisasi di Sulteng. Sebelum hilirisasi hanya 1.800 tenaga kerja yang terangkut di dalam pengolahan nikel. Setelah hilirisasi menjadi 71.500 tenaga kerja yang bisa bekerja karena adanya hilirisasi nikel di Sulteng. Mantap, kemudian di Maluku Utara, Malut, sebelum hilirisasi hanya 500 orang. Setelah hilirisasi menjadi 45.600 pekerja yang bisa bekerja dari 1.000 sekian ratus ya. Setelah hilirisasi sampai 71.000 pekerja. Dari 1.070. Mana? Bingung. Dari 500 sampai 45.000 pekerja di Maluku Utara tadi, Malut. Sudah berapa kali lipat tuh kenaikan untuk lapangan pekerjaan saja ya. Sudah berapa kali lipat itu, dari 1.000 ke 70.000, dari 500 ke 45.000. Bayangkan guys. Hilirisasi nikel yang ada di sana. Kemudian kalau kita lihat, ini untuk seluruh produk turunan nikel. Tidak hanya besi baja saja. Yang dulu yang saya sampaikan 1,1 miliar US dollar itu hanya besi baja. Ini seluruh produk turunan nikel. 2014, 2015 ke sana, kita ekspor bahan mentah. Itu hanya menghasilkan 2,1 billion US dollar, kurang lebih 31 triliun. Ya, setelah hilirisasi menjadi 510 triliun. Dari kembali lagi dari 2,1 billion US dollar melompat menjadi 33,8 billion US dollar. Berarti melompatnya berapa kali? Luar biasa kan perbandingannya kan, dari 2014 2015 saat Bapak Jokowi ini mengatakan, saat Bapak Jokowi pertama kali menjabat ya 2014 2015 dan sekarang peningkatannya kan luar biasa guys. Ini baru beberapa turunan saja. Kalau nanti turunannya bisa berkembang ke turunan-turunan yang lain, derivatif yang lainnya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian bisa membayangkan berapa angka yang akan muncul. Dan ini baru nikel. Baru nikel. Dan dari situ ada yang bertanya, loh Pak, negara dapat apa? Itu yang menguntungkan pengusaha. Ya, perlu dijelaskan ya Pak Jokowi, betul. Tadi angkanya 31 triliun. Negara pasti akan mengut pajak, PPN, PPH, royalti, penerimaan negara bukan pajak, dan lain.
dan lain-lainnya dari angka 31 triliun. Kemudian melompat menjadi 510 triliun, juga dipungut PPN, PPH, royalti, penerimaan negara bukan pajak. Gede mana negara akan dapat? Saya sebetulnya mau membuka yang di Morowali itu negara dapat berapa, tapi ini rahasia dari Ditjen Pajak. Tapi besar sekali. Saya kaget juga dapat angkanya. Besar sekali. Ini sekali lagi baru urusan nikel. Itu tadi guys ya, sama-sama kita lihat ini penjelasan langsung dari Bapak Presiden ya. Memang Bapak Presiden tidak menyebut langsung ya berapa nilai pajak yang diterima oleh negara ini, oleh bangsa ini, tetapi dia katakan besar sekali. Karena itu katanya rahasia Dirjen Pajak katanya. Tapi kan kita bisa bayangkan ya guys ya, dari 2014 2015 itu ya pendapatannya berapa tadi? 31 triliun. Dan sekarang setelah dihilirisasi dan dikelola sendiri menjadi bahan setengah jadi ya, itu sudah mencapai 510 triliun. Berapa kali lipat tuh kenaikannya dari 31 triliun sampai 510 triliun. Ya kalau untuk pendapatan pajak negara ya pasti besar lah. Dan sama-sama kita lihat lapangan pekerjaan di Sulteng ya, di Sulawesi. Sekarang setelah ada hilirisasi sampai 70-an ribu. Di Malut dari 500 orang kita bisa bayangkan guys, dari 500 orang setelah dihilirisasi menjadi 45.000 orang pekerja. Lapangan pekerjaan yang dibuka, yang bisa didapat. Semoga ke depan ini akan semakin banyak ya guys ya, semakin banyak lagi hal-hal positif seperti ini supaya lapangan pekerjaan di negara kita ini juga semakin terbuka dan tidak lagi banyak saudara-saudara kita yang akan bekerja ke luar negeri karena lapangan pekerjaan sudah lebih dari cukup di negeri sendiri. Tetapi kalau ingin peningkatan lebih lagi, jangan ke Malaysia guys. Ya kita bisa lihat lah, sama-sama beda-beda sedikit saja kok gajinya dengan kita di Indonesia ya. Apalagi kalau di Batam mungkin saat ini gajinya nggak beda-beda jauh lah dengan Malaysia. Tapi kan di mana kita gaji besar ya sama aja kan, pengeluarannya juga besar, sama kan. Tergantung kita kembali bagaimana bisa mengelola keuangan itu kan gitu. Ya tapi kalau ada saudara-saudara yang ingin bekerja ya teman mending pilih ya banyak Hong Kong, Taiwan, Arab Saudi, Korea Selatan ya kan. Dan di sini undang-undangnya sudah jelas guys ya. Sekarang ini sudah jelas. Tenaga kerja itu benar-benar sudah terjaga kesejahteraannya di negara-negara yang saya sebutkan tadi ya guys ya. Oke lah, dulu mungkin banyak sekali permasalahan terjadi ya di Arab Saudi misalnya, tetapi sekarang tidak lagi guys ya. Dan sekarang sudah mulai dibenah kan gitu. Sama-sama kita berdoa supaya Indonesia ini semakin maju dan supaya Indonesia ini tidak selalu dipandang rendah oleh negara-negara lain, terutama negara sebelah guys ya. Kita tahu sendirilah negara sebelah itu. Oke guys ya, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan tetap semangat. Salam sukses buat kita semua.